dalam nuansa Natal. Kita beribadah secara online. Semua karena Tuhan, amin. Puji Tuhan. Wow, tetap kakak ingin kasih ingatin buat kalian semua. Tetap apa? 3E. Mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Semuanya tetap jaga kesehatannya ya. Yes. Yuk kita akan mulaikan ibadah kita hari ini. Bangkit berdiri. Kita akan memuji dan muliakan nama Tuhan. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh datang berkumpul secara online. Namun kami percaya Tuhan ada di rumah kami masing-masing. Engkau akan melawat dan memberkati kami. Hari ini kami siap memuji Engkau. Kami akan memulaikan ibadah kami. Berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap beribadah. Haleluya. Amin. Mari kita beritakan kepada semua orang bahwa Yesus lahir untuk menyelamatkan kita semua. Amin. Dengan semangat semuanya. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta
masih suasana Natal. Dan Teda mengucapkan selamat datang, selamat beribadah. Teda senang sekali bahwa kalian tetap rajin beribadah. Lihat nih, cantik sekali ya di sini ya. Oke. Satu hal Teda mau ingetin sama kalian, jangan pernah lupa meninggalkan ibadah. Dan satu lagi, jangan pernah lupa baca Alkitab. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. I love my Bible and pray. Dan ayat kita ada di... Ayat kita hari ini terdapat di dalam Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Halo anak-anak, apa kabar? Nah, kalian sudah memuji Tuhan, sekarang tiba saatnya untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Memberi persembahan itu memberikan dengan hati yang sukacita, dengan hati yang tulus untuk menyenangkan Tuhan. Seperti biasa, sebelum kita memberikan persembahan, kita membaca firman Tuhan dulu. Di sini Tante ambil dari Mazmur 23 ayat 1. Di sini berbunyi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Anak-anak, firman Tuhan di sini dikatakan bahwa Tuhan itu gembala kita. Tuhan selalu mencukupkan. Tuhan selalu menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Sehingga kita tidak akan pernah kekurangan. Nah, anak-anak harus percaya, anak-anak harus yakin bahwa pemeliharaan Tuhan itu senantiasa luar biasa. Kita setiap hari mengalami berkat-berkat daripada Tuhan. Nah, tandanya kita bersyukur kepada Tuhan, kita harus beri yang terbaik. Seperti saat ini Tante, saat-saat ini gimana ya Tante ya? Masih pandemi, kadang-kadang mungkin ada papa mama yang mungkin kadang-kadang kerjanya sehari, kadang-kadang tidak masuk kerja atau apa gitu anak-anak ya. Secara manusia ini aku nggak punya uang Tante, mama papaku juga kadang-kadang aduh gimana ya. Nah itu Tuhan mau kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap memelihara anak-anaknya. Kita nggak pernah kekurangan anak-anak. Anak-anak harus yakin itu. Berdoa sama Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah membuat kita sampai jatuh. Tuhan selalu menopang. Oke, sekarang persiapan persembahan anak-anak, beri yang terbaik sama Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau terlalu baik ya Tuhan buat kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk pemeliharaanmu, terima kasih untuk penjagaan-Mu Tuhan, sehingga kami tidak pernah kekurangan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Ajar kami Tuhan belajar untuk senantiasa sungguh-sungguh, untuk senantiasa mengucap syukur Tuhan dengan apa yang kami nikmati, apa yang kami rasakan, apa yang kami rasakan setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih tangan-Mu Tuhan senantiasa memegang kami. Terima kasih Bapa, kami akan memberikan persembahan yang terbaik buat Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, kalau anak-anak memberi seperti yang sebelum-sebelumnya bisa via transfer, via OPPO atau via GoPay. Oke? Dan jangan lupa minggu depan kita masih ibadah online. Oke? Terima kasih, tetap semangat. Tuhan memberkati. Adik-adik, Natal itu nggak cuma berbicara tentang baju baru atau hadiah yang istimewa nih kayak Yes, benar. atau juga handphone baru. Apapun yang baru-baru, yang bagus-bagus itu nggak hanya sekedar itu. Yes. Tapi lebih daripada nilai-nilai yang seperti itu, Natal itu tentang satu pribadi yang rela turun dari surga, meninggalkan kemuliaan yang ada di surga itu tuh ke dunia untuk apa? Untuk tebus dosa semua umat manusia benar. yang percaya kepada Tuhan, yaitu Amen. Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itulah
Natal ini kita perlu undang Tuhan hadir di hati kita. Amen. Biar Natal gak cuma sekedar tentang dunia yang gemerlap dengan gemerlapnya yang akan sirna, tapi tentang satu pribadi yang kekal, yang akan memberi kita sukacita, memberi kita kedamaian. Amen. Dan itulah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Kita nyanyikan sama-sama pujian ini. Yes. Haleluya. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Amin. Seperti emas kemenyan dan Biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. undang Dia hadir. Haleluya. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Haleluya. Seperti palungan, Layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. seperti emas kemenyan dan mur. Biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa Kasih-Mu lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surgaku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi. Dengan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadanya. Sebab Natal tak akan berarti undang tanpa Engkau hadir di hati kasih. kami Tuhan. Kami rindu Lahir Engkau di Tuhan, hatiku karena hanya dengan Engkau Tuhan bersama-Mu, Natal kami Yesusku, spesial. Natal kami indah, rasakan Tuhan. selalu. Oh, selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih. Haleluya. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal
Ini yang menjadi pengakuan kami kepadamu Tuhan. Bahwa ketika Natal tanpa Tuhan, di luar Tuhan, tidak ada spesial-spesialnya Tuhan. Tapi kami bersyukur Tuhan, pada saat ini, Natal yang indah ini, kami mau undang Engkau untuk menguasai hati kami, memberikan kami sukacita. Engkau Tuhan yang hadir, Engkau Tuhan yang lahir di hati setiap anak-anak Tuhan. Saat ini Tuhan kami percaya Engkau sudah disenangkan melalui setiap pujian dan penyembahan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau berbicara kepada setiap kami, kepada adik-adik yang menonton tayangan ini ya Tuhan. Sehingga setiap kami diberkati Tuhan. Terpuji dan termulialah nama-Mu Tuhan. Ini yang menjadi doa dan ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo semua, kita berjumpa lagi saat ini untuk kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan kita mau belajar dari firman Tuhan. Sesudah kita memuji Tuhan, tadi menyembah Tuhan, sekarang yuk persiapkan hati kita, telinga kita semuanya untuk kita sama-sama mau dengar firman Tuhan. Siapa yang minggu lalu bersuka cita pada waktu merayakan Natal? Wah, ini Om lihat ini ada beberapa teman-teman yang sedang menulis chatnya, wah seneng, ada yang suka angkat tangan, oke, bagus sekali. Wah, kita minggu lalu kita bersuka cita. Siapa yang seneng melihat pertunjukannya? Wah, ada yang angkat tangan, oke. Siapa yang suka dengan kadonya? Yuk, siapa yang dapat kado, suka dengan kadonya? Wah, semua anak, semuanya kita selalu bersuka cita pada waktu Natal. Natal selalu mendatangkan sukacita yang besar bukan hanya buat kalian loh, buat om sama tante, guru-guru semuanya bersuka cita pada waktu Natal. Nah, tapi tahu tidak, waktu pertama kali berita Natal ini diberitakan, pada waktu itu berita Natal tidak diberitakan dengan hingar-bingar, dengan keramaian, tidak. Tapi pada waktu itu, Natal disampaikan kepada beberapa orang, sekelompok orang di suatu tempat yang sunyi, di suatu tempat yang sepi. Nah, siapa mereka? Ayo, ada yang tahu siapa yang disampaikan berita Natal pertama kali? Nah, kelompok yang dikasih tahu tentang berita Natal pertama kali adalah gembala. Nah, gembala pada waktu itu, pada waktu malam hari, gembala itu biasanya menjaga ternaknya. Mereka biasa menjaga ternaknya di padang, dan mereka sedang menjaga supaya jangan sampai dicuri. Nah, tapi pada waktu mereka berjaga, bukan berarti mereka itu sedang berpesta, atau mungkin mereka sedang melakukan lagi ngumpul-ngumpul, tidak. Tapi mereka berjaga-jaga. Mereka mungkin ada yang sambil duduk, ada yang termenung, berdiam diri. Mungkin ada bahkan yang mungkin capek sambil mereka tertidur. Bisa saja seperti itu. Nah, tapi pada saat itu, para gembala sedang merasa kelelahan dan berjaga di padang yang kondisi sunyi, sepi. Tiba-tiba pada waktu itu muncul malaikat. Wah, ada malaikat pada waktu itu. Tiba-tiba ada malaikat. Dan para gembala ini tiba-tiba jadi ketakutan. Hah, ada malaikat. Bayangkan, mereka ini orang yang belum pernah tahu tentang malaikat. Mereka kan bukan para imam, mereka kan bukan para nabi, tapi mereka orang biasa yang menggembalakan domba. Jadi mereka nggak pernah tahu apa itu malaikat, apa itu. Mereka cuma pernah mendengar istilah malaikat. Tapi pada saat itu mereka melihat sendiri ada malaikat berdiri di depan mereka. Wah, mereka jadi ketakutan. Mereka ketakutan pada waktu itu. Tapi pada waktu itu malaikat berbicara sesuatu kepada mereka tentang berita Natal. Apa itu? Yuk kita buka bersama dalam Lukas 2 ayat yang ke-9, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Di sana dikatakan bahwa lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan." Pada waktu mereka mendengar berita itu,
terheran-heranlah mereka. Antara mereka takut, shock, bingung. Wah, gimana ini ya? Apa ini? Nah, mereka bingung. Tapi pada waktu setelah malaikat itu menyampaikan berita Natal, tiba-tiba di belakang malaikat itu ada banyak malaikat yang lain sedang bernyanyi, sedang bersuka cita, sedang menyanyikan pujian buat Tuhan. Mereka, para gembala ini melihat, wah, apa ini ya? Luar biasa ya. Tadi daerah ini sepi, daerah ini sunyi. Tiba-tiba begitu semarak, begitu genggam gempita, banyak sekali malaikat yang sedang menyanyi memuji Tuhan. Mereka tercengang dan mereka heran. Setelah itu apa? Setelah malaikat pergi, para gembala pun bersegera pergi. Mereka pergi ke Bethlehem mencari bayi Yesus. Mereka mau melihat, benar nggak sih beritanya malaikat itu? Betul tidak sih apa yang dikatakan oleh malaikat? Kemudian mereka berjalan menuju Bethlehem. Pada waktu mereka sampai di Bethlehem, mereka mulai masuk ke dalam kandang itu dan melihat, wah, benar, ternyata seperti apa yang disampaikan oleh malaikat, ternyata betul. Ada bayi yang terbaring di palungan. Ini persis seperti yang dikatakan malaikat. Berarti Tuhan tidak berbohong. Janji Tuhan kepada malaikat, kepada para gembala ini betul-betul terjadi. Kepada gembala ini benar-benar berjumpa dengan bayi Yesus pada waktu itu. Dan para gembala, sesudah dia berjumpa dengan bayi Yesus, dia menceritakan semua apa yang mereka lihat tentang malaikat itu, tentang para malaikat yang sedang bernyanyi pada saat itu. Gembala bercerita kepada orang-orang yang di sana tentang berita Natal ini. Dan mereka pun bersuka cita karena mereka boleh menemukan apa yang dikatakan para malaikat itu tentang Yesus. Nah, anak-anak, hari ini kita pun belajar. Kalau minggu lalu kita sudah merayakan Natal dengan begitu spektakuler, kita melihat banyak acara, ada kado-kado, ada begitu banyak kemeriahan yang ada. Tapi saat Natal pertama kali terjadi, Natal disampaikan kepada para gembala. Gembala ini bukan orang yang pandai sekali, bukan orang yang kaya raya, bukan para intelektual, bukan orang yang bukan pejabat, bukan seorang raja, tapi mereka adalah seorang gembala yang biasa menggembalakan domba, ternak-ternak mereka. Mereka orang yang sederhana. Dan pada saat itu pun kondisinya bukan lagi berpesta. Mereka sedang di kondisi yang sunyi, sepi di padang yang di malam hari pada waktu itu. Dan Tuhan pun datang kepada mereka. Saat ini anak-anak, berita Natal pun datang kepada setiap kita yang mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami sunyi dalam hati kita. Mungkin kalian sedang mengalami, aduh hari ini hari Natal, tapi di rumah kok tidak ada kegiatan. Atau mungkin di gereja kok aku nggak bisa kemana-mana. Atau mungkin kita merasa bahwa hari ini hari Natal, tapi kenapa tidak ada hal yang spesial yang terjadi buat hidup kalian. Mungkin kita merasa seperti itu. Itu kondisi yang sama seperti yang dialami oleh gembala. Para gembala pun pada saat mereka mendengar berita Natal, mereka sedang beraktivitas yang biasanya. Mereka melakukan hal yang biasa, di mana mereka duduk termenung, menjaga kawanan mereka, kawanan ternak mereka. Mereka harus berjaga-jaga, berkeliling tengah malam, melihat sesuatu pekerjaan yang mungkin membosankan buat mereka. Nah, jika kalian merasa seperti itu, berarti berita Natal ini sesuai buat kalian. Karena Natal itu untuk kita semua. Bukan hanya untuk orang-orang yang lagi happy, bukan hanya untuk orang-orang yang lagi bersuka cita, tapi berita Natal ini datang buat setiap kita. Baik yang kita lagi mengalami kesusahan, baik kita yang mengalami kesedihan, baik kita yang mengalami kesendirian, berita Natal datang untuk kita. Karena apa? Pada saat Yesus datang dalam hati kita, Tuhan pun akan mengubah keberadaan kita yang semulanya mungkin sedih, semula mengalami kesukaran. Tuhan akan mengubah hidup kita dengan sukacita. Sama seperti gembala. Pada waktu awalnya gembala ini merasa bahwa kondisi padangnya sunyi, sepi. Tapi begitu berita Natal datang, begitu malaikat itu datang menyampaikan firman tentang Natal,
mereka pun bersukacita. Ada perubahan karena Yesus datang. Ada berita Natal buat gembala. Setiap kita mau mendengar berita Natal, kalau kita sudah mendengar berita Natal, kita tinggal menerima apa kita mau terima berita Natal ini buat hidup kita. Dan jika kita sudah menerima berita Natal ini, mari belajar seperti gembala, di mana para gembala pun menceritakan berita yang mereka terima. Gembala ini pun menceritakan apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan kepada orang lain. Dan biarlah kita boleh menceritakan berita Natal ini melalui tindakan kita, melalui sikap kita kepada orang lain. Kita berbuat kasih kepada orang lain, sehingga orang lain tahu bahwa ada Yesus dalam hidup kita. Jadi anak-anak, percayalah bahwa saat kita mungkin di hari-hari ini kita mungkin merasa pandeminya nggak selesai-selesai. Mungkin kita masih terkurung di tengah-tengah banyak, ada varian baru, kita nggak bisa semakin kemana-mana. Dulu kemarin sudah mulai bebas, tapi sekarang mulai nggak bisa kemana-mana lagi. Percayalah bahwa di Natal ini pun ada sukacita yang datang buat kalian. Karena ada Yesus yang selalu datang bersama dengan kalian. Tinggal apakah kita mau buka hati kita buat Tuhan, dan bagaimana kita mau menyampaikan firman itu kepada orang lain. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, karena kami tahu bahwa Engkau datang kepada kami sama seperti gembala Tuhan, kepada yang sederhana, kepada orang-orang yang mungkin pada masa-masa itu sedang duduk di masa-masa sunyinya mereka. Kami pun Tuhan, anak-anak-Mu, jika mungkin di hari Natal ini Tuhan kami merasa sendiri, kami merasa kesepian, kalau mungkin kami merasa tidak ada sukacita di saat Natal ini, Tuhan, biarlah Engkau hadir buat kami. Biarlah Engkau hadir untuk setiap kami anak-anak-Mu yang mendengarkan firman hari ini beribadah bersama Engkau. Kami percaya Tuhan, kehadiran-Mu Tuhan, kehadiran-Mu, berita Natal ini Tuhan, boleh datang, boleh memberi sukacita, mengubah hati kami Tuhan. Biarlah kami boleh membuka hati kami, sehingga Engkau hadir dan tinggal dalam hati kami. Dan biarlah setelah kami mendengar Engkau Tuhan, kami percaya kepada Engkau, kami boleh menjadi berkat kepada orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Dan biarlah setiap kami yang mendengar firman-Mu, kami boleh menyimpannya dan melakukannya dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat setiap pelayan-pelayan-Mu yang boleh melayani ibadah kami hari ini. Mulai dari awal pujian tadi Tuhan, yang menyampaikan firman Tuhan, persembah OP Tuhan, bahkan setiap para pelayan-pelayan yang membantu yang lainnya Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami memperoleh berkat yang sama di dalam Engkau Bapa. Bahkan setiap kami yang mendengar dan melihat ibadah kami hari ini Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur dan kami mengakhiri ibadah kami saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan hafalan kita hari ini ada di Lukas 2 ayat yang ke-11. Lukas 2 ayat yang ke-11, yaitu hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jangan lupa hafalan ya, ini video hafalan kalian, guru kalian. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu
Nah, kita baru saja mendengar firman tentang bagaimana malaikat mendatangi para gembala. Gembala yang di tempat terpencil diperhatikan sama Tuhan. Kalian jangan pernah merasa bahwa kalian tidak diperhatikan Tuhan, bahkan merasa bahwa kalian sendirian, tempat di mana kalian berada kurang menyenangkan. Tuhan memperhatikan setiap kalian. Karena itu anak-anak, hari ini kita masih dalam suasana Natal, ya kan? Kita mau mengingat, kita mau menghayati Natal, mengingatnya sebagai satu hal bahwa Tuhan ada untuk kita dimanapun kita berada. Karena itu jangan pernah lupa untuk mengikuti setiap ibadah karena Tuhan mengasihi kamu, oke? Dan buat kamu yang baru pertama kali melihat tayangan ini, Tuhan juga mengasihi kamu. Dia juga memperhatikan kamu. Dia juga ingin kamu menjadi anaknya. Karena itu, Yesus yang lahir, yang diberitakan oleh malaikat seperti cerita tadi. Dia datang untuk menyelamatkan setiap manusia yang berdosa. Dia sanggup mengampuni dosa, membawa kita ke surga. Dan dia sangat ingin menjadi sahabat setiap kita. Kalau kamu memutuskan untuk memiliki Yesus itu, mari ikutin Teda berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan, Engkau sudah datang ke dunia untuk setiap kami. Hari ini aku memutuskan untuk mengundang Engkau masuk dalam hidupku. Terima kasih sudah memperhatikan aku. Dan aku mau Tuhan memegang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Ampuni semua dosaku. Jadilah Allah Raja di hidupku. Terima kasih Tuhan, seumur hidupku aku akan tetap mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan hamba juga berdoa Tuhan buat setiap anak-anak yang menonton tayangan ini. Mungkin mereka dalam keadaan sendiri. Mungkin mereka merasa bahwa Tuhan tidak memperhatikan mereka. Hamba berdoa biar mereka tahu bahwa Tuhan melihat kehidupan mereka. Bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka. Bahwa Tuhan mengirimkan malaikat-malaikat surga. Memberitakan sukacita kepada setiap mereka. Dan melindungi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, jagai, lindungi semua anak-anak-Mu. Dan biarlah di hari-hari ini dan selanjutnya mereka akan selalu mengasihi Tuhan, mengingat Natal kelahiran-Mu sebagai hal yang indah yang dimiliki oleh mereka. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata amin. Sampai ketemu minggu depan kita walaupun masih online. Jangan lupa ngeklik 8:30 pagi, oke?